Pada segmen sebelumnya, kita telah menyaksikan bersama bahwa Scrum merupakan suatu framework pengembangan perangkat lunak yang menawarkan agility dalam mengakomodir perubahan kebutuhan penggunanya. Scrum berdiri di atas prinsip empiricism yang ditopang oleh ketiga pilarnya seperti yang dijelaskan pada segmen sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menyimak bersama apa saja peran-peran yang ada di dalam Scrum atau disebut sebagai Scrum Team. Selamat menyaksikan. Bagian Scrum Team. Pada Scrum, dalam satu tim terdapat 3 role. Pertama adalah Product Owner. Yang kedua adalah Scrum Master. Yang terakhir adalah Developer. Hanya ada satu orang Product Owner, hanya ada satu orang Scrum Master, dan untuk Developer biasanya berkisar antara 5-9 orang. Penjelasannya akan dijelaskan di slide berikut. Product Owner. Role ini memiliki peran pertama menentukan fitur-fitur pada produk. Setiap fitur direpresentasikan sebagai produk backlog. Product owner untuk poin pertama adalah mampu menentukan hal-hal apa saja yang sifatnya signifikan atau fitur-fitur apa saja yang ada pada produk yang akan dihasilkan. Product owner harus mampu menentukan skala prioritas masing-masing produk backlog. Jika kita ibaratkan bahwa produk backlog itu merupakan list dari kebutuhan si customer, sehingga product owner dia harus bisa menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dianggap paling penting sampai dengan yang kurang penting. Dia harus bisa menentukan bobot dari setiap kebutuhan tersebut. Berikutnya adalah product owner harus memastikan bahwa mereka memahami isi setiap produk backlog. Ada kesamaan tujuan, ada kesamaan pemahaman mengenai setiap produk backlog. Lalu yang terakhir adalah product owner dapat menerima atau menolak hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh tim Scrum. Product owner secara tidak langsung merupakan representasi dari customer karena product owner yang berhubungan langsung dengan customer. Sehingga product owner harus dapat memahami betul-betul keinginan dari customer. Role berikutnya adalah Scrum Master. Seorang Scrum Master harus dapat menanamkan nilai-nilai dan praktik Scrum pada tim dan organisasi. Artinya bahwa nilai-nilai Scrum yang dapat dideliver kepada penerimanya itu harus dapat ditanamkan dengan baik selain kepada internal tim Scrum maupun kepada eksternal tim Scrum. Yang kedua adalah seorang Scrum Master harus dapat memastikan bahwa setiap sprint backlog selesai tepat waktu. Lalu yang ketiga, seorang Scrum Master juga harus dapat memberikan solusi bila terjadi hambatan yang dihadapi oleh tim. Seorang Scrum Master juga harus dapat memastikan setiap Scrum event itu positif, produktif, dan tepat waktu. Seorang Scrum Master juga harus dapat merepresentasikan manajemen dalam proyek. Jadi, dalam project management dapat dianalogikan bahwa Scrum Master ini seperti seorang project manager yang mampu mengelola timnya untuk memanfaatkan resource yang ada dengan ketersediaan waktu yang ada, dengan budget yang ada, dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah developer. Biasanya dalam satu Scrum Team dapat terdiri dari 5 sampai dengan 9 orang developer yang berasal dari lintas fungsional. Artinya bahwa tidak semua 5 orang ini merupakan programmer. Ada yang berperan sebagai database engineer, ada yang berperan sebagai document writer, dan seterusnya. Role developer juga dapat merancang rencana untuk sprint yang akan dilakukan dalam bentuk sprint backlog. Berikutnya adalah developer harus saling memegang tanggung jawab sebagai profesional. Ini juga terkait dengan nilai Scrum, yaitu respect. Berikutnya, perubahan anggota hanya dapat terjadi bila sprint telah selesai.